Wargi Bandung, apa kabar? Pastinya harus tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Bersama Kang Duhan yang akan menemani wargi Bandung semua dalam 20 menit ke depan. Hari ini Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul Bangun Spirit Bandung lewat buku bersama ASEAN African Reading Club. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung dengan diskusi kami, silakan untuk berkomentar di kolom komentar live Instagram bandung.go.id. Tentunya hari ini Kang Duhan gak sendirian, Kang Duhan sudah bersama Kang Febi Syahputra selaku Bendahara Asian African Reading Club. Halo, selamat pagi Kang. Selamat pagi Kang, sehat selalu Kang. Sehat juga Sehat. untuk Akang dan Teteh yang sedang menonton Instagram ini. Amin, amin. Kang Febi, apa kabar nih Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Ya. Alhamdulillah. Kang, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi mungkin boleh Kang Febi memperkenalkan diri dulu ke wargi Bandung. Oke, terima kasih Kang Dohan. Perkenalkan nama saya Febi Febi Syahputra. Saat ini saya aktif di komunitas dengan nama ASEAN Africa Reading Club. Selain aktif di komunitas, kegiatan saya sehari-hari saya berprofesi sebagai pendidik, kebetulan juga jurusan pendidikan sejarah gitu. Jadi memang senang sejarah seperti itu, saudara-saudara sekalian, Akang dan Teteh itu. Wah, memang sudah berpengalaman sekali seperti ya Kang di bidang sejarah ya Kang. Iya, enggak juga ya, masih belajar juga sayanya. Ya, baik, baik. Untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, Kang Duhan bakal bacain pertanyaan pertama. Apa itu Asia Afrika Reading Club, Kang? Oke, terima kasih. Kalau kita mendengar nama ASEAN Africa Reading Club, itu sebetulnya sebuah komunitas yang tujuannya adalah untuk membawa pesan nilai-nilai konferensi Asia Afrika. Kita juga ingat bahwa Bandung itu adalah tempat penyelenggaraan ASEAN Afrika tahun 1955. Pesannya sebetulnya simple. Kata kuncinya hidup berdampingan secara damai. Itu kuncinya ya. Jadi kita itu ingin menyebarkan intinya kayak virus-virus kebaikan lah ya. Nah, virus-virus kebaikan, pesan-pesan moral, yaitu tentang bagaimana sebuah konferensi Asia Afrika itu bisa memperjuangkan kemerdekaan Asia Afrika. Tetapi memang kita itu tujuannya atau kegiatannya lebih pada masalah diskusi dan buku seperti itu kan. Jika ada perubahan tempat tadi di Penjara Bancai dan di beberapa tempat yang lain, apakah ada penambahan jumlah peserta, Kang? Mungkin warga yang ada di sana bisa ikut atau seperti apa, Kang? Ya, oke, terima kasih Kang. Untuk yang jumlah kuota peserta ini kan kita sedang pandemi. Untuk yang Museum Konferensi Asia Afrika memang kita batasi 10 orang, termasuk kita juga gitu. Kemudian yang lainnya bagaimana? Untuk yang lainnya itu bisa mengikuti live Instagram kita juga. Jadi Instagramnya itu namanya ASEAN Africa Reading Club juga. Sama juga namanya ya. Itu kita juga udah punya media sosial juga, Instagram dengan nama ASEAN Africa Reading Club seperti itu. Bisa melihat bukan Insta Story, namanya IGTV atau live Instagram juga kayak gitu kan. Ya, baik Kang. Nah, yang menarik dari Asia African Reading Club ini adalah membahas mengenai sejarah. Nah, kenapa memilih sejarah dalam pemilihan tema buku-buku yang dibacanya, Kang? Oke, ya. Kenapa membahas sejarah? Ya, yang pertama adalah satu, kita itu memang pengurus-pengurusnya itu memang mungkin manusia-manusia yang senang sejarah ya, termasuk saya dan teman-teman juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sejarah itu kita bisa mengambil sebuah nilai-nilai kehidupan. Kita belajar dari pengalaman masa lalu, karena sejarah itu adalah jembatan kita. Tidak ada masa kini tanpa masa lalu. Sejarah itu ibaratnya adalah jembatan, cerminan kita melangkah ke depan. Jangan sampai kita ini mengulang kesalahan yang sama. Dan patut kita ingat,
kita pahami juga bahwa konferensi Asia Afrika itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang besar. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi negara Asia Afrika. Termasuk di Maroko, ada namanya Jalan Ahmed Soekarno. Orang Maroko tahu tuh Soekarno. Jadi mereka itu tahu bahwa gara-gara Indonesia banyak negara Afrika yang bisa merdeka. Seperti itu, Kang. Oke, baik. Semenarik itu sejarah. Nah, ini Kang Duhan juga mau nanya nih sama Kang Febi. Menurut Kang Febi, dari sejarah Asia Afrika sendiri, bagian mana yang paling menarik, Kang? Oke, kalau dari konferensi Asia Afrika, menurut saya yang menarik, ini mungkin tidak ada diajarkan di buku pelajaran. Jadi waktu terjadi konferensi Asia Afrika, itu banyak tantangan yang dihadapi oleh panitia. Misalnya contohnya mencari mobil untuk peserta konferensi, itu kan sampai keliling kota Bandung mungkin ya, nyari mobil. Yang kedua adalah banyak delegasi-delegasi yang mencicipi makanan-makanan tradisional Bandung. Contohnya kue-kue tradisional, termasuk juga sate hadori kalau nggak salah. Itu pernah dicicipi oleh delegasi kalau nggak salah namanya Sirjon Kotelawala ya dari Sri Lanka. Jadi di sini kita itu mengundang dunia internasional sekaligus kita itu menunjukkan identitas kita. Peserta disambut dengan angklung. Oh jadi peserta luar negeri itu lihat tuh mainan angklung. Peserta disajikan makanan tradisional. Ini mengenalkan budaya Indonesia. Kita ini punya budaya yang hebat. Ya, kita adalah inspirasi bagi Asia Afrika. Nah, kayak gitu. Nilai inspirasinya kan. Yang saya melihat itu nilai inspirasi. Kita itu pelopor, ya, kayak mercusuar lah, memberi jalan terhadap kapal-kapal yang lain. Dalam hal ini mungkin negara Asia Afrika. Waktu itu banyak yang belum merdeka. Oke, terutamanya kayak gitu. Iya, betul. Dari sejarah banyak juga yang bisa menginspirasi kita ya, Kang, dan juga pastinya menghidupkan UMKM setempat. Iya, pastinya ya. Betul. Nah, jika dilihat dari visi dan misi nih, Kang, Asia Africa Reading Club itu ingin mengangkat kembali pamor dari museum. Nah, upaya apa saja yang dilakukan oleh Asia Africa Reading Club? Oke, ya. Kalau upaya yang telah kita lakukan selain tadarusan buku, misalnya begini, setiap ada acara museum, kita itu terlibatkan. Nah, contohnya misalnya pengisi acara. Kebetulan di komunitas kita itu ada yang bisa main gitar. Contohnya Kang Adeo ya. Mungkin apakah Kang Adeo nonton ya? Mudahan nonton ya. Jadi kita itu mengenalkan sambil mempromosikan Asian Africa Reading Club dengan mengisi acara musik dengan musikalisasi puisi. Nah, seperti itu. Selain itu, mengisi acara musik, kita juga pernah mengadakan kegiatan kunjungan. Ini sebelum pandemi dulu. Kunjungannya kemana? Kunjungannya itu misalnya ke Gedung Pancasila yang ada di Jakarta di bawah Kemenlu. Kemudian pernah juga kunjungan ke keluarga tokoh konferensi Asia Afrika. Yang saya alami itu berkunjung ke rumah keluarganya Ruslan Abdul Ghani. Nah, kemudian bertemu dengan keluarganya Bapak Ali Sastro Amijoyo. Bapak Ali Sastro Amijoyo kan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan zaman beliau itu terselenggara konferensi Asia Afrika. Baik, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, apakah Asia African Reading Club ini bekerja sama dengan pihak lain seperti instansi pemerintahan atau mungkin swasta? Ya. Kalau untuk ASEAN Africa Reading Club, otomatis kita kerjasama dengan pihak pemerintah ya. Dalam hal ini adalah instansi Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri. Yang berikutnya kita juga kerjasama dengan yang Perpustakaan Ajib Rosidi. Selain itu juga kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang lain. Kadang-kadang juga teman-teman ARC ini diundang ya untuk mengisi acara. Contohnya di Ledeng itu komunitas celah-celah langit ya, celah-celah langit. Kita juga nggak hanya terlibat di kegiatan diskusi buku, tapi juga pernah terlibat dalam kegiatan penghijauan,
kegiatan jalan-jalan Bandung juga pernah kita lakukan gitu. Jadi banyak kegiatan sebetulnya yang kita lakukan, cuma karena sekarang pandemi memang kegiatannya itu sangat terbatas dan orangnya juga otomatis tidak banyak seperti itu. Ya, baik Kang. Nah, berbicara soal anggota sendiri Kang, dari anggota di klub ini itu terdiri dari siapa aja Kang? Latar belakangnya nih, kebanyakan mahasiswa kah atau dari pengajar juga? Ya. Baik, untuk yang kaitan dengan anggotanya, kalau namanya komunitas itu kan sebetulnya siapapun yang mau bergabung itu bebas ya, asal misalnya kita memiliki kesamaan hobi. Untuk latar belakang yang komunitas itu macam-macam. Ada yang pendidik, ada juga yang seniman, ada juga yang pekerjaannya swasta, pedagang, kemudian ada lagi dosen, ada lagi yang PNS, mahasiswa juga banyak. Anak SMA juga pernah dulu ikut ya di acara kita ya, anak SMA, anak SMP. Jadi komunitas ini tuh menerima berbagai macam masyarakat dari berbagai macam latar belakang ya, tidak memandang suku, agama, ras dan golongan seperti itu. Baik. Jika wargi Bandung ingin ikut bergabung dengan Asia Afrika Reading Club ini, bagaimana caranya Kang? Oke, untuk bergabung dengan kegiatan ASEAN Africa Reading Club, Akang, Teteh, Bapak, dan Ibu itu bisa melihat Instagram kita ya. Nah, Instagram kita itu biasanya berisi informasi tentang acara yang akan kita lakukan. Nah, itu. Di Instagram itu biasanya ada narahubung ya. Nah, kalau ingin bergabung hubungi ini ya, atau bisa juga DM di situ. Jadi untuk Instagramnya itu namanya ASEAN Africa Reading Club ya, sangat mudah sekali, tinggal diketik nanti pasti muncul ya. Akang, Teteh, Bapak Ibu yang mau bergabung silakan ya. Kita terbuka seluas-luasnya. Cuma karena pandemi khusus yang datang langsung itu memang kita batasi. Memang boleh lihat hanya secara live yang lebih banyak lah. Nah, mungkin kalau pandeminya beres baru boleh kumpul-kumpul lebih banyak lah, seperti itu sih kata saya. Baik Kang, terakhir pesan dan pesan untuk wargi Bandung nih Kang, khususnya mengenai minat membaca atau literasi. Oke, untuk masyarakat dari saya pribadi mengajak ya, intinya mengajak termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita tingkatkan minat membaca kita ya, membaca apapun ya, baik membaca buku secara konvensional ataupun membaca literasi digital. Kenapa kita harus membaca? Supaya kita itu bisa mencegah atau menghindari masalah yang terjadi di zaman sekarang. Apa itu? Banyak berita hoax. Nah, itu kan kadang-kadang ada informasi masuk, main share aja. Ya, cuma nggak langsung dibaca. Mestinya informasi baca dulu. Nah, baca dulu, jangan langsung percaya. Telaah, ini benar atau enggak. Nah, ini kan kadang-kadang kan ini berselebaran. Ini masalah sekarang saya lihat ya, hoax. Jadi kita mudah percaya saja. Itu bahaya kata saya. Oke. Baik, terima kasih Kang Febi sudah mau berbagi dengan kita mengenai Asia Afrika Reading Club, dari mulai apa itu Asia Afrika Reading Club, bagaimana latar belakangnya, program-programnya, hingga tadi pesan dan pesan, yaitu baca dulu berita, karena kalau kita main share aja bisa jadi berita itu hoax. Sekali lagi, Febi. Oke, terima kasih Kang Dohan, terima kasih Teh Aspia, dan terima kasih Bapak Ibu dan Akang Teteh yang menonton live Instagram ini. Sukses selalu untuk kita, sehat selalu. Amin. Sukses dan sehat selalu untuk kita. Wargi Bandung, ini dia Badami episode ke-25. Bagi wargi Bandung yang memiliki inovasi, boleh hubungi kami di Instagram bandung.go.id. Dan Kang Duan juga mau mengingatkan untuk wargi Bandung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media bandung.go.id dan juga sosial media dari Asia Afrika Reading Club. Sekian Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode ke-25. Sampai bertemu di Badami episode selanjutnya.